Oke, nice move dari Bara. Sementara Heyu juga lumayan kesulitan karena udah tertrack posisinya. Mau nggak mau, bakalan keluar. Udah terlihat lagi Bara dengan momentumnya. Player atau komunitas akhirnya membuktikan keganasannya di kancah kompetitif major. Mulai maju ke depan, Glor dipasang untuk pertahanan diri. Saling maju, saling buka keluar. Siap di tangan, shotgun untuk maju, melakukan jump shot. Dan udah ada flash gun dan juga flashbang. Siap dari samping, Noden bertemu langsung loncat gitu aja ke arah player boom. Loncat sampai zona terakhir. Banyak aksi terjadi, langsung ada Nuting. Orang terakhir dari Nuting, tapi ternyata Nuting tidak bisa menutup gamenya karena ini adalah kita sepertinya akan masuk ke dalam match ketiga, yaitu Kalahari Lihan take it away. Oke, langsung diramein juga pastinya. Gue gak bakal bosan buat ingetin kalian like and share pastinya, biar makin ramai. Dan langsung lihat pesawatnya pada turun aja tanpa bimbang ya. Semuanya turun aja, komen pos, kuy tempur. Yuk, skuy, gelut di komen pos. Ada Dranix dan ada Lovre yang akhirnya ternyata membelokkan dirinya dan mengurungkan niatnya bergerak ke arah komen pos ya. Ternyata di Stone Ridge tuh selalu ada dua tim, selalu ada ya. Oke, ini dia Island of God. Sempat kemarin ketemu sama DG Sport, tapi kali ini ketemu sama DG Eternal. Oke, beda tim, tapi kita lihat kemarin TSI menang. Langsung aja bergerak ke next dengan MP40 yang bakal tembak depan. Langsung di play ya, gak bisa kena siapa-siapa. Langsung tembak lagi, bermain granate. Langsung dapat Abso pun terjatuh kali ini. Terkena langsung di end oleh ZSD tentunya. Alright, bakal dihabisin tanpa dikasih ampun. Sementara di belakang udah ada Rollgood bersama dengan Bion yang cukup sekarat. Mencoba mencari stepping yang ada dari DG Eternal sambil memastikan posisi satu sama lain. Oke, udah coba diamankan high ground milik Rahmat. Terlihat stepping pun mendekat, ada Fori. Backup air yang bagus banget dari arah samping kiri dengan Thompsonnya. Satu Thompson aja, tapi Fori bakal mendapatkan hujan peluru dari arah Island of God juga. So Fori harus menarik dirinya dulu, paling tidak mengamankan dari vision Island of Gods. Itu yang paling gue kesel sih ketika lo naik jendela tapi nggak masuk gitu. Harus jongkok jadi. Tapi kita lihat Lord udah dapat shotgun dengan 14 yang menentukan Rahmat kali ini. Waktu di end juga Raven menurun ke atas. Dengan ada barrelnya. Jangan satu lagi. Tapi ternyata Rahmat pun terjatuh. Berhasil menyelamatkan kawannya. Tapi Lord ternyata berhasil dipulangkan gitu aja, dieliminasi dan Fori harus terlari kali ini. Oke, Fori 1 lawan 3. Mampukah Fori melakukan clutch play karena memang udah ada hands di depan dengan 100 darahnya dan juga MP40 sambil menunggu upaya regroup dari teman-temannya. Bakal coba langsung disergap. Begitu aja dari satu orang yang bersamaan, langsung coba diloncatin satu orang tanpa ampun. Island of God membuktikan eksistensinya dan berhasil meratakan DG Eternal. Tiga orang langsung menerobos. Tadi gue kira sih dia bisa jepit ya dari kiri. Jadi kan lebih ngejepit, lebih nge-sandwich. Tapi ternyata tetap aja sih dia 3 orang masih dapetin juga. Walaupun itu gue bilang lebih beresiko ya. Betul. Untuk hilang satu. Lebih beresiko untuk hilang satu, tapi paling enggak akhirnya dari Forinya cukup sulit boleh gue bilang untuk milih targeting yang mana. Dan kita bakal juga ngeliat di sini standing sementaranya langsung aja. Yuk. Manakah itu standing sementara? Gue juga penasaran banget karena ini udah game 3 ya. Ini dia Papa Pilot. Kan? Ada bos Titan yang sedang mendominasi layaknya nama timnya Titan raksasa di puncak klasemen bersama dengan Onyx Ares. Ada Dranix Vendetta juga yang barusan aja berhasil dapetin Buya. Iya, bisa dipastikan berarti memang Dranix Vendetta kill poinnya nggak banyak ya. Betul. Di sini karena mereka masih di posisi ketiga juga dan ternyata bos Titan yang dari tadi juga tempur ya kan. Mereka kan masuk zona sambil tempur. Iya. Dapat 69 poin masih di posisi pertama ternyata. Gila, ini kalau kita bicara Buya 20 poin, ini bos Titan kayak udah Buya 3 kali, Pak. Nah, itu dia. Makanya memang pro player ini udah nggak ngincer ya Buyahnya banget sih, tapi lebih ke poin eliminasi dan cara gimana mereka menang fight. Iyo. Dan Island of God bersama dengan Aerowolf dan juga teman-teman dari First Rider Bravo maupun Bumi Sports harus punya PR yang sama untuk catch up dari segi poin eliminasi lebih banyak lagi untuk mendongkrak poin mereka ke top tier ya. Iya, pastinya setiap mereka fight mereka harus mengurangi itu sih potensi temannya itu terbunuh sih. Betul. Ya, kalau misalkan lu main early fight ya potensi kayak misalkan kayak tadi tuh harusnya utuh 4 gitu ya, tapi ternyata Lord berhasil mati gitu kan. Malah dibunuh jadi hilang 1. Itu bakal bikin lu sulit banget buat dapetin poin kill berikutnya. Ya mau gak mau lu paling kayak steal kill, tapi ternyata kita lihat juga di sini ada player of the match round 2 ada Dranix Devil dengan 3 poin eliminasi. Sang legenda kita yang sempat membawa Indonesia ke kancah Brazil juga berhasil mendapatkan player of the match di ronde kedua tadi di arah Purgatory. Dan di Kalahari sendiri sepertinya udah ada upaya pergerakan juga
ke arah command post sepertinya dari arah tim 7 nih. Jadi buat mungkin dari gue pikiran mungkin kayak ada yang mikir kayak Bang main gendok salah nggak sekarang? Nggak salah sih, lu dapat buaya, cuman poin eliminasi lu bakal kurang sih. Maksud gue poin-poin lu di grup tuh bakal kurang tetap aja. Jadi mau nggak mau emang diadu untuk agresif kali ini di Master League. Dan adanya adjustment point di poin baru emang memberikan kita pilihan yang lebih cenderung berpihak ke arah poin eliminasi ketimbang placement ya. Benar. Nggak salah, lu bisa amanin placement, lu dapetin kill juga, tapi better kalau lu bisa kill dari awal dan juga dapetin placementnya, kenapa enggak gitu kan? Betul, jadi dua-duanya ya kan? Yes. Dan ini bakalan coba digas sepertinya oleh Lau untuk paling nggak melakukan perlebaran posisi, dan Rainbow sudah cukup inisiatif memastikan posisi command post itu kosong, tidak ada penghuninya Pak. Langsung naik di high ground ya, di tower-tower atas pastinya. Dan juga kita juga ngeliat ke pergerakan dari Aerowolf yang masih ada di Bayfront juga contohnya, bakal coba untuk menarik mundur ke sebelah kanan karena di kiri tadi lihat ada musuh ya. Ada musuhnya, dia narik dulu. Tapi sebenarnya masih 11 tim sih, lu mau narik kemanapun potensi ketemu musuh tuh bakal ada banget. Iya, dan lumayan besar juga mengingat seperti yang gue sempat mention sebelumnya. Ini kalah hari tuh walaupun terlihat besar tapi tidak sebesar itu Pak. Karena kayak dari rotasi lu ke let's say lu dari Bayfront ke command post, habis itu ke refinery itu nggak terlalu jauh. Iya, apalagi lu punya grapple hook ya kan. Betul. Biasa kan lu bisa kayak ini nembak cancel Iya, nembak cancel spam gitu. Yo, spam biasanya. Biar kayak ini superhero gitu ya. Iya. Nah, sisi lain dari firing juga coba ditembakin begitu oleh Jan dengan VSS-nya. Udah ada duel untuk pertahanan diri dari seorang Jars yang memang udah cukup sekarat, pembagian posisi yang bagus juga dari Onyx Olympus. Coba firing AWM, ternyata dari samping tidak terlalu menguntungkan untuk seorang Ergon, harus menarik dirinya dulu di mana Darkol mencari keuntungan dalam momentum ini, berhasil mengknockdown seorang Jars yang sudah sulit sekali untuk tertolong walaupun masih coba diupayakan oleh seorang Wiza, teman yang mencoba menolong temannya karena memang sulit sekarang posisinya. Oke, duel masih bisa diupayakan untuk seorang Jars. Nice one. Ini Wiza berhasil save the day, tapi Jarsnya malah knockdown lagi oleh Souza kali ini. Yes, yang akan dilakukan oleh mereka tarik mundur karena dua orang udah keculik juga kali ini oleh tim First Rider. Tentunya Wiza pun langsung dipulangin karena Aerowolf balik lagi perang karena ngeliat tim Onyx lagi diserang nih. Ini kesempatan kita buat ngambil poin eliminasinya juga. Malah bahkan sekarang tim Olympus yang malah dipojokin. Aerowolf udah punya compound, tim First Rider punya compound juga, tapi Ergon selain berhasil mendapatkan ombak, Ji. Alright. So, posisi kali ini untuk Onyx Olympus tidak terlalu menguntungkan walaupun memang Ergon masih dengan karnya untuk abuse teman-teman dari First Riders Bravo berhasil paling tidak menurunkan tempo dari teman-teman Olympus supaya mereka tidak terlalu menjadi bulan-bulanan ya. Oke. Mereka sekarang malah harus mundur, memang harus menarik mundur banget sih. Tapi tadi gue nggak expect aja ketika tim First Rider tiba-tiba dapetin satu orang lagi dari tim Onyx. Makanya tim Onyx malah jadi bingung kan akhirnya mau kemana. Yes, so sambil menunggu danger zone juga emang udah keputusan paling penting itu udah lu berada di dalam bangunan aja. Sambil memastikan juga sambil santai dulu terlebih dahulu, apalagi zona juga masih cukup lebar, masih cukup luas, dan juga ini masih ada 42 orang yang hidup. Mereka cukup sadar kalau masih banyak tim-tim yang berada di sekitar mereka kalau seandainya mereka melakukan overstay dan juga war yang terlalu lama Pak. Pasti juga danger zone lo emang harus hindarin sih, karena memang udah bukan bener-bener mitos lagi. Lo nggak boleh nggak percaya sama danger zone karena kan gue juga sering kena ya kan. Terus kemarin di Master League juga ada yang kena. Betul. Airdrop juga ada yang kena. Betul. Jadi udah banyak hal yang kena gitu. Jangan diremehin hal sekecil itu gitu. Iya. Dan ini dari First Riders Bravo kali ini boleh gue bilang posisinya cukup enak, cukup nyantai, jadinya akhirnya kayak dia nggak perlu terlalu membuang banyak pergerakan, tapi dengan catatan mereka harus tetap aware atas setiap pergerakan yang ada, bahkan stepping yang datang gitu ya. Iya, dan ternyata masih ada satu tim yang main di luar zona ini, Boom bakal ke Shrine, sampai ke Shrine dia ke Concil Hall harusnya, ya kan? Itu Concil Hall buat nurun lebih enak ininya, rotasinya ya. Itu lebih enak banget kalau misalkan lu ke Shrine dulu daripada lu ke Shrine terus langsung ke Bayfront, tapi lebih enak ke Concil Hall dulu. Bayfront dong. Ini kalau ke Bayfront berarti command post. Nah, Bayfront. Oke. Bayfront bakalan dapat advantage di sini di mana sudah ternyata terculik satu oleh Jars. Darkol langsung terculik ternyata di mana Deadly. Ternyata juga sudah ada di arah genteng milik Allen of God. Rule berhasil dapetin PU kita aja ditukar aja oleh seorang God dengan spatnya. Hands juga bakal jatuh kita tersungkur terkena dan oke, menyisakan satu aja. Beyond bersama Lord, sayang sekali gak bisa berbuat banyak. Beyond adalah orang terakhir yang hidup kali ini karena memang Aura juga masih komit 4 orang, masih lengkap. Mampukah sempat di-end oleh Beyond dengan MP40-nya, loncat sedikit, Gans masuk, naik ke lantai 2, terlihat tergocek dan yes, Gans dari Aura Esports berhasil meratakan Allen of God di posisi ke-11. Dan memang dari awal mereka udah menang personil ya, mereka ada 4 orang, sedangkan Allen of God cuma 3 orang doang. Sebenarnya udah bagus banget dari Allen of God buat mereka tuh nge-spam granat dan bikin auranya keluar. Cuma ternyata pemain Aura itu cuma sekarat doang, gak mati gitu, gak kenok, gak kenapa-napa. Jadi mereka jadi kalah personil akhirnya.
Mati dan kalah gitu ya. dan mati dan akhirnya langsung dieliminasi gitu. Ini dia juga bakal ada fight yang cukup panas dari arah Airwolf maupun Louvre King. Something goes on. Dranix yang sudah melihat hal tersebut sepertinya bakal coba diamankan semaksimal mungkin. Dan Jay tadi nyaris saja kehilangan kepalanya karena memang sudah terdeteksi player-player dari Airwolf ada di depan mereka persis. Yap, mereka udah ada ngaman di atas tower juga, cuman ini masih 10 tim, masih banyak banget. Zonanya pun baru masuk ke zona 2, bakal nutup ke zona 3 kali ini. Cuman mereka udah ngeliat pergerakan dari Airwolf yang coba perlahan mengambil posisi untuk di arah atas, cuman lebih tinggi tower ya. Ya, lebih tinggi tower, jadi akhirnya visionnya pun masih bisa terlihat dan dapat informasi ya dari Louvre-nya. Bener banget tuh. Bahkan dia mau ngenain kepalanya pun agak sulit untuk ke arah tower karena memang dari Louvre sendiri lebih tinggi posisinya. Jay udah ngetembak. Ini Jay kalau lepas sedikit sih, kalau diri sedikit sih bisa bahaya ya. Iya. Nah tuh. Oke, dia nunduk, dia cuma gitu doang loh. Apa diri dikit turun lagi, turun lagi. Berharap dari Airwolf bakal ada yang nembak dan bikin ketahuan posisinya. Iya, kalau misalkan dari Airwolf-nya itu nongol, itu kesempatan buat Venom ngabisin bait yang dimanfaatkan oleh Jay. Di sisi lain Black berhasil dapetin Jay, ternyata sudah termakan dari baitnya sendiri. Venom masih berusaha sekuat tenaga untuk melakukan upaya pertolongan dan sudah tervonis sepertinya kepalanya tadi. Oke, dibiarkan begitu ya. Di sisi lain Yamil berhasil dapetin satu. Apollo langsung dihabisi tanpa ampun. Gue gak liat posisi gimana ya, cuman sayang banget karena Apollo harus dipulangin, dimana Apollo dari tadi beberapa kali mendapatkan poin eliminasi dengan sniper dia dan harus kehilangan Apollo. Sekarang dan seorang pun Igaps harus menunggu di revive terlebih dahulu. Alright, dan kalau kita perhatikan akhirnya boom kawan-kawan ya kan dari Boom Esports ini berhasil ke arah Konsingol dan juga sesnya di sini Yamil berhasil ke arah tengah di dekat jembatan. Dimana kalau kita perhatikan sekarang Kojak menjadi target selanjutnya di berbagai arah. Terawai berhasil memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan momentum untuk Kojak, berhasil dieksekusi begitu saja dan zona langsung gerak ke area Airwolf dan juga First Riders bersama dengan Louvre. Mentalnya nggak bagus banget ya, habis mental ke atas, mental ke bawah nggak sih? Iya. Sebenarnya itu udah pasti dari Boom pasti mikir bakal ke kita zona ya, tapi ternyata enggak. Yes, tapi di sini Cupai tersisa sendiri. Jadi potensi dari si Boom Esports-nya untuk masuk ke zona berikutnya menurut gue cukup besar. Walaupun di depan dari Boss Esports juga ada teman-teman dari SES. Ya dari kan? SES ya, cuman dari sini SES juga masih utuh 4 orang, sedangkan Cupai tinggal sendirian doang. Bahkan kalau misalkan keluar sendiri pun Cupai masih dapat ancaman dari Boom. Jadi bakal susah banget buat Cupai kali ini bisa stay alive ya. Dan ada danger zone lagi ditambah. Iya. Ini bakalan jadi lebih rumit lagi. Tapi ombak di arah First Riders Brevo sepertinya sempat memantau area pergerakan yang dibuat oleh Onyx Jars dan teman-teman dari Onyx Olympus. Sudah terdeteksi juga rumah di depan First Riders Bravo pun ada orang. Ada pelontar yang berdasarkan oleh Jars. Save the day di sini langsung malah mentok ke arah tembok, langsung dipasang. Udah ada keluar, ternyata tidak semudah itu Jars karena memang akhirnya berhasil eksekusi. Ada Sultan juga bakal coba langsung dirat begitu ya. Maju ke depan dengan MP40 terlalu greedy. Seorang Tayo akhirnya menyerahkan dirinya ke arah double barrel. Maju ke depan Erkan bakal coba dikenal begitu ya, tapi ombak menjadi orang terakhir dari First Rider. Cukup panik karena memang banyak keluar dan juga ledakan di mana-mana. Sedikit lagi maju dengan double barrel ya. In double barrel Will Trust di sini. Ombak bakalan berusaha sekuat tenaga untuk hidup. Dimana kalau kita perhatikan air Ares pun harus tumbang oleh teman-teman dari Onyx ini ya, Onyx Olympus. Dan juga kalau kita perhatikan di sini sudah ada First Rider yang harus tumbang juga dan Cupai sepertinya sudah tervonis tidak bisa selamat lagi oleh teman-teman dari SES. Tinggal 7 tim tersisa kali ini. Tinggal 7 dan 24 orang yang masih hidup. Sedangkan SES sudah ngamanin towernya. Zona bakal nutup lagi dan masuk ke zona keempat. Yamil lagi-lagi berhasil mendapatkan Hiu kan. Boom mencoba untuk masuk ke dalam zona juga tentunya. Masuk lagi tapi Yamil terkena tembak oleh Father dari Louvre. Ternyata juga ada di sana Ji. Alright. Louvre, Father di sana dengan SPD-nya sudah berhasil memakan 1-2 orang yang memang mencoba berusaha masuk ke zona berikutnya. Jars dan juga Ergon masih survive untuk zona berikutnya dan memang kebetulan berpihak kepada mereka. Ini bakal jadi advantage untuk Onyx. Something goes on Louvre yang bisa dibilang udah mengamankan zona dan membagi visionnya 2-2. Baik sekali dari Louvre. Iya, meskipun nge-spread ini bakal nguntungin banget karena posisi mereka ada di atas. Tapi hati-hati kalau misalnya di tower udah ada pelontar juga, pastinya udah ada sama night drops dan berbahaya banget ketika lo di tower dan udah ada pelontar di sana. Bakal ada perang lagi di sini. Boom bakal masuk pada zona dulu terlebih dahulu. Dimana Dranix melakukan tembakan ke arah Boom kali ini. Oke, udah terlihat juga satu poin udah diamankan, tapi yang terjadi adalah
dari Boom Esports ini harus masuk zona dengan segera sebelum mereka bertemu dengan Aura, karena Mac pun udah menjadi makanan pertama dari Dranik. Bang juga berhasil dapetin Kruger, begitu saja mampukah DN, karena kalau kita perhatikan juga Nuting bakal coba buka jalan untuk masuk zona berikutnya. Fadir berhasil dapetin Amek tanpa ampun, lagi-lagi Amek jatuh di belakang, terlihat juga Jay berhasil dapetin Pio, satu persatu mulai dipelucuti. Venom berhasil dapetin Deadly, satu orang lagi Guns. Akankah Guns save the day? Karena kalau gua perhatikan Guns tersesat sendiri aja akhirnya, gak berhasil menyelamatkan temannya. Ada Bang yang berhasil dapetin Razor dengan pelontarnya. Guns setitiknya lagi bertemu dengan mantan di sini. Guns, apakah mantan bisa langsung mengeksekusi seorang Guns, atau Guns sebaliknya berhasil selamat? Bunuh diri aja lah gue lah. Kata Guns, daripada gue mati sama mantan gue, mendingan gue mati sendiri. Dan tinggal 6 tim tersisa ini. Zona juga boleh tutup lagi, dan ternyata Onyx harus nyebrang pulau dulu nampaknya, Ji. Olah, ini zonanya ternyata gak berpihak ke semua tim yang emang lagi di pinggir zona, di mana udah ada Guns yang berhasil mendapatkan satu Dranik Vendetta akhirnya di posisi ke-6. Sayang sekali harus dibuang begitu saja. Ya ini bakal nguntungin banget tim yang udah dalam zona terlebih dahulu. Tapi kita lihat sini Aero Wolf juga masih mau perang lagi dengan Dubra, dimana Jaira berhasil dijatuhkan. Masih ada Venom dengan shotgunnya. Bang lagi, dapat satu orang. Dua cukup baik dari seorang Venom nampaknya. Bakal tempat berputar. Jangkap lagi di belakang. Dibalik oleh Jans. Dan nice one dari Jans masih bisa nyelamatin kawannya, dan kayaknya itu udah gak bisa diselamatin lagi. Oh my god, sekarang zona ternyata lumayan berpihak ke arah Boom Esports, dimana kalau kita perhatikan juga di sisi lain udah ada Aero yang harus lari masuk ke zona berikutnya bersama dengan Boom yang sudah memantau dan juga memponis posisi dari Aero Wolf satu persatu. Coba dihujani pelurunya panas banget, menyisakan Bang aja. Ada pergerakan bawah tanah di arah jembatan dari teman-teman Lombre. Kis masih hidup, ada Onyx juga Erkan maju dengan satu glue-nya, tapi nggak ketolong lagi. Laks berhasil dapetin Jazz juga, masih nahan aja di luar zona. Oke, ada SCD juga dari Bara, bersiap ke arah depan, coba tembakin, berhasil dapetin satu. Di sana Laks udah jatuh, bakal eliminasi begitu aja. 3 tim tersisa, Nuting bakal jadi next target. Nuting terlalu polos di sana, kelihatan mukanya, bakal coba langsung di firing aja dari arah Ses. Ini gue bisa bilang Ses bisa aja dapat buya antara Betul. Ses sama Boom ya. Betul. Ini bisa banget. Mereka ini ngamanin obstacle pinter banget dengan crash dan juga pagar yang kecil sama pohon. Dan kita lihat Bara juga dapat boom strawet. Ini bakal nguntungin untuk Ses biar gak ada serangan dari kanan. Oke, nice move dari Bara. Sementara Heyu juga lumayan kesulitan karena udah tertrack posisinya. Mau gak mau bakalan keluar. Udah terlihat lagi Bara dengan momentumnya. Player atau komunitas akhirnya membuktikan keganasannya di kancah kompetitif major. Mulai maju ke depan, keluar dari pasang untuk pertahanan diri. Saling maju, saling buka keluar. Siap di tangan, shotgun untuk maju melakukan jump shot. Dan udah ada flash gun dan juga flashbang. Siap dari samping, not dead. Bertemu langsung loncat begitu aja ke arah player Boom. Loncat sampai zona terakhir. Banyak aksi terjadi. Langsung ada Nuting, orang terakhir dari Nuting. Tapi ternyata Nuting tidak bisa menutup gamenya karena ini adalah buya untuk saudara esports. Oke, ini pinter banget. Mereka nggak manfaatin obstacle yang ada. Nggak pakai gluosa dulu. Gluosa buat nanti. Karena di depan udah pasti open field. Dan di depan udah dipasangin glownya sama teman-teman dari Boom Esports. Iya. Iya. Tapi di kanan gue ngeliat